Bapak Ibu hadirin salat Idul Adha yang dimuliakan Allah SWT, izinkan pada kesempatan ini saya membawakan acara dalam rangka pelaksanaan salat Idul Adha di lingkungan RW 06 tahun 2024. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama kita langsung akan melaksanakan salat Idul Adha yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Hanif Maskur. Yang selanjutnya, acara yang kedua nanti khutbah Idul Adha yang juga akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Hanif Maskur, dan selanjutnya acara yang ketiga yaitu musafahah. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, mari kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pelaksanaan sholat Idul Adha yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Ustadz Hanif Maskur. Kepada Bapak Ustadz Hanif Maskur kami persilakan. Salatu jami'ah, salatu jami'ah. Subuh baina tasbih subuh. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz zikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa ghalaba hizbahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumil liqa'i maulah. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bi taqwallah fis sirri wal 'alan faqad faza al-muttaqun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang telah memberikan berbagai karunia dan kenikmatan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita pada hari ini bisa berkumpul untuk memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara salam semoga Allah limpah curahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pula saudara salam semoga Allah limpah curahkan pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan tentunya kita sebagai seluruh umat yang insyaallah istiqomah dalam menjalankan ajaran agamanya sampai akhir kiamat. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, pada hari yang mulia ini seluruh umat Islam seluruh dunia memperingati hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Kita bertakbir membesarkan dan mengagungkan nama Allah karena hanya Dia yang layak diagungkan dan dibesarkan. Sementara kita kecil, lemah dan tidak berdaya. Inilah hari raya besar, Idul Kabir, hari raya haji dan hari raya penyembelihan kurban, Idul Adha wa Idul Kurban. Di pagi hari ini kita mengagungkan syiar salat Idul Adha yang akan dilanjutkan dengan rangkaian pemotongan hewan kurban dan pembagian daging kurban, yaitu bahimatul an'am berupa unta, sapi, kerbau, kambing atau domba sesuai persyaratan udhiyah dan tentuan waktunya. Dimulai hari ini usai salat sunnah jamaah Idul Adha sampai dengan waktu asar hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Kita agungkan nama Allah dengan bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Begitu juga karakter ibadah ubudiyah atau ibadah mahdo yang harus memenuhi ketentuan syarat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Seluruh rangkaian syiar Idul Adha dari mulai alunan takbir semenjak maghrib tanggal 9 Zulhijjah hingga waktu asar 13 Zulhijjah, salat sunnah Id, pemotongan, pembagian hewan kurban, semua itu merupakan satu kesatuan sarana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Korelasi atau hubungan takbir dan sholat dengan takwa sangatlah jelas. Adapun terkait hewan kurban, aspek yang terpenting adalah aspek takwanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Daging dan darah hewan kurban itu sama sekali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Al-Hajj ayat 37. Nabi SAW sendiri menjelaskan keutamaan dari ibadah menyembelih hewan kurban ini dengan bersabda, "Ma'amila adamiyyun min amali yawmal mahri ahabbu ilallahi min ihraqid dam. Innaha la ta'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dama yaqau min Allah li makanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsa." Tirmidzi. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam atau manusia pada hari nahar Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada mengucurkan darah atau hewan kurban.
Karena sesungguhnya hewan kurban akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, bulu dan kukunya, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridho Allah sebelum tetesan darah itu jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Seluruh praktek dan bentuk ibadah vertikal dan sosial pada momentum Idul Kurban diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan tergambar dalam paket ujian Allah kepadanya berupa rangkaian perintahnya, yaitu kalimatin yang beliau tunaikan dengan sempurna, fa'atammahunna, seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Kemudian Ibrahim berkata, aku mohon juga dari sebagian keturunanku, wa min dzurriyyati. Allah berfirman, doamu akan dikabulkan, tapi janji itu tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Al-Baqarah ayat 124. Ayat di atas memerintahkan kita untuk mengingat peristiwa bersejarah syarat makna yang Allah hadirkan kepada seluruh umat manusia, khususnya kaum yang beriman. Allah menyuruh untuk mengenang bagaimana ujian demi ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Terdapat rangkaian ujian yang sangat berat yang Allah berikan kepada beliau. Ini sekaligus menyadarkan kita betapa dunia memang merupakan negeri ujian. Setiap hamba pasti akan mendapatkan ujian untuk melihat sejauh mana kualitas dan kapasitas keimanannya. Dalam hal ini Ibrahim benar-benar menunjukkan kedudukannya sebagai Khalilur Rahman atau kekasih Allah. Beliau diuji dengan sejumlah beban yang diberikan kepadanya. Beliau harus berhadapan dengan Namruz, sang penguasa penyembah berhala yang telah memasukkannya ke dalam perapian yang sangat besar. Beliau rela meninggalkan negerinya ke tempat yang kering kerontang bersama keluarga tercinta demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau diminta meninggalkan istrinya Sayyidah Hajar dan sang anak tercinta Ismail alaihissalam di tempat tersebut. Puncaknya saat kembali dan saat anaknya mulai besar, beliau diminta untuk menyembelihnya. Bayangkan, anak yang dinantikan kehadirannya sejak lama, yang baru saja dia temui kembali setelah berpisah sekian lama, masa tiba-tiba disuruh untuk disembelih. Sungguh ujian yang sangat berat. Sebagaimana firman Allah, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, wahai anak, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu, wahai anakku. Ia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah hadirin salat Idul Adha rahimakumullah. Di sini Ibrahim alaihissalam memperlihatkan kualitas dirinya. Ibrahim berhasil lulus dalam ujian yang Allah berikan. Beliau telah mempersembahkan sesuatu yang paling dicintainya, yaitu anaknya sendiri. Saat anak baru beranjak dewasa, saat mulai keluar, saat bisa diajak berjalan dan bekerja bersamanya, datanglah perintah Allah tersebut. Beliau tidak mencari takwil dan penafsiran tentang perintah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Beliau mengerjakan semuanya dengan penuh ketundukan. Dan pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menduga bahwa Ismail yang ia sembelih berubah menjadi kambing kibas sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan dan menunaikan semua perintah Allah dengan sempurna. Fa'atammahunna, Allah mengabdikan dengan kalimat fa'atammahunna. Beliau sukses mengorbankan hidupnya, keselamatan dirinya, anaknya, keluarganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah wujud dari milah Ibrahimiyah yang juga diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu fattabi'u millat Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin.
Katakan wahai Muhammad, benarlah yang difirmankan Allah, maka ikutilah millah Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ali Imran ayat 95. Millah Ibrahim berbasis akidah tauhid dengan tujuan merealisasikan takwa secara berlapis dan berkelanjutan dengan kepatuhan totalitas pada Allah Subhanahu wa taala yang diwasiatkan kepada anak cucu dalam kesatuan dinul Islam. Wassabiha Ibrahim wa banihi wa Yaqub ya bunayya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna wa antum muslimun. Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surat Al-Baqarah ayat 132. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Inti dari ajaran millah Ibrahim alaihissalam adalah meninggalkan kemusyrikan dengan menunjukkan penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sana Allah memilih beliau sebagai guru dan teladan bagi umat manusia dengan predikat ummah dan imam. Beliau juga adalah murabbi bagi umat Nabi Muhammad SAW. Semua itu berkat kolaborasi doa Yahanda Ananda Ibrahim dan Ismail alaihissalam yang direkam dalam surat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 128 dan 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimah laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wasfihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabb kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau adalah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Ya Rabb kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab suci dan hikmah atau sunnah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Baqarah ayat 128-129. Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam memohon kepada Allah untuk ditunjukkan praktek manasik dan diutus kepada anak cucu seorang rasul untuk membacakan ayat Allah kepada mereka serta membersihkan jiwa dan akhlak mereka. Kembali kepada ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam. Setelah beliau melewati semua ujian yang ada, beliau diangkat sebagai imam dan pemimpin yang layak menjadi contoh dan teladan. Saat itu beliau meminta agar anak keturunannya juga mendapat kedudukan yang sama. Allah menegaskan bahwa itu bisa dikabulkan selama tidak berlaku zalim dan aniaya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Ya Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Kemudian Ibrahim berkata, aku mohon juga dari sebagian keturunan. Allah berfirman, doamu akan kukabulkan, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang berbuat zalim. Al-Baqarah ayat 124. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kepemimpinan yang Allah ridhoi tidak bisa menyatu dengan kezaliman. Pemimpin yang disebut harus tegak di atas nilai kebenaran dan keadilan. Ibrahim alaihissalam telah memberikan contoh yang istimewa. Semoga dengan ibadah kurban dan berbagai ibadah lainnya, Allah memberikan kepada kita taufik dan inayah agar lebih istiqomah dalam berhamba guna mendapatkan kemuliaan di dunia dan saat kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu fi kulli waqtin muhinin innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina Abdullah wa nabiyyina Muhammad Abdullah wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Wausikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla wa taqullah wa ta'ala fi hadhihi al-yawm al-azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim.
Amarakum bis-shalati was-salami ala nabiyil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa nisari sahabati as-shalihin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al idana hadha sa'adatan wa tarahuman wa masarratan wa tarahuman wa zidna fihi tuma'ninatan wa ulfah wa hananan wa anhabban wa 'idhu 'alaina bil khairi war rahmat wal yumni wal barakat. Allahumma ij'al mawaddata simatana wa badlal khairi linnas da'bana. Allahumma aqim as-sa'adah ala watanina wa anshur wahdah fi buyutina wahfatna fi ahlina warhamna wa akrimna bi karamika fid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wa dzikrullahi akbar. Idun sa'idun wa kullu 'amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan salat Idul Adha dan khutbah Idul Adha telah dilaksanakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Hanif Maskur. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu musafahah, kami persilakan pada Bapak Ibu untuk berdiri, untuk barisan yang paling depan akan menghadap ke arah timur, dan nanti saf kedua, ketiga dan keempat melaksanakan musafahah ke depan. Demikian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan salat Idul Adha tahun 2024 di lingkungan RW 06 telah kita laksanakan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.